anak kandung Kejora, itu bukan Fajar yang tinggal di rumah ini, melainkan Aldi. Kak Alina, kembalikan Aldi, Kak. Aldi anak aku, kembalikan. Aku bisa bebasin Aldi dari penjara. Tapi asal kamu mau nikah sama aku. Jangan kabur kalian. Standby di bawah. Tangkap mereka berdua. Jora. Ayo ke Jora. Bentar. Halo, kamu hadang anak buah Robi dari bawah. Biar mereka nggak bisa hadang saya dan Kejora. Oke. Hei, mana kalian? Lepas! Robi! Lepasin dia, Robi! Di mana mereka? Kurang ajar, Robi. Aku rekam dulu tindak kejahatannya. Saya nggak akan nyerah sebelum kalian mati. Kurang ajar, Robi. Tunggu, Robi! Lepasin anak saya. Jangan macam-macam kamu, Robi. Saya tuntut kamu. Saya laporin kamu ke polisi. Saya udah punya bukti atas kejahatan kamu. Ingin membunuh saya dan keluarga saya. Ini. Saya nggak akan nyerah sebelum kalian mati. Lepasin! Saya memang sakit jiwa. Sakit jiwa kan dendam sama kamu, Agung Subrata. Silakan, ancam saya. Silakan laporin ke polisi. Kalau mau Aldi celaka. Apa hubungannya sama Aldi? Dasar kalian orang-orang bodoh. Kalian nggak bisa ngelawan saya. Lihat rekaman ini. Aldi atau Fajar, anaknya Kejora. Anak kandungnya Kejora, oke? Tias sengaja letakkan Fajar atau Aldi di depan rumahnya Alina, istri kamu sekarang. Kurang ajar, Dik. Ternyata selama ini dia sekongkol sama Tias. Untuk bohongin aku. Untuk bohongin Papa. Om Tio, kenapa Om Tio tega banget sama aku, Pak? Om Tio selama ini sembunyiin ini semua dari aku, Pak. Kejora, Pak Agung, kita jangan langsung percaya sama penjahat kayak dia. Bisa aja kan, Om Tio terpaksa melakukan itu. Dan kalaupun Om Tio melakukannya, pasti dia punya alasan yang khusus. Oh, kalian akan lihat apa yang akan terjadi sama Aldi. Sekarang.
Kamu gila, Robi! Aldi jangan lukain Aldi, Robi, aku mohon. Robi, aku mau jangan lukain Aldi. Jangan tutup HP kamu. Saya mau lihat cucu saya, Robi. Kamu masih mau lihat Aldi? Ya, kita semua masih mau lihat. Buka, Robi. Lihat ke atas. Ye. Ye. Aldi! Aldi, Pak Raka tolongin Aldi, Pak. Sabar, saya. Robi. Gue bener-bener gak nyangka ya. Ternyata lu seorang pengecut yang cuma bisa manfaatin anak kecil buat balas dendam pribadi lo. Kalau kamu mau hancurkan saya. Jangan hancurkan keluarga saya, Robi, tolong. Well, dendam saya sudah mengakar. Kalau saya cuma hancurin kamu, Agung, buat saya itu nggak seru. Jadi, saya harus hancurkan semuanya. Karena atas perbuatan kamu di masa lalu. Robi, saya minta maaf kalau memang keluarga saya ada salah sama kamu. Tapi tolong jangan sakitin Aldi. Jangan bawa Aldi dalam masalah ini, dia masih kecil. Cuma kalian memohon sama saya karena semuanya sudah terlambat. Hah? Cuma ini satu-satunya cara agar semuanya selesai. Dan saya bisa kapanpun mencelakai Aldi. Kapanpun. Tolong jangan, Robi, tolong jangan lakuin itu. Kamu boleh tukar nyawa aku sama Aldi. Tolong aku aja disiksa, aku aja dibunuh, tapi jangan Aldi. Enggak, Kejora. Papa nggak akan biarkan itu. Kalau kamu berani ngancurin keluarga saya hancurin kamu, Robi. Gue juga gak akan biarin lo, Robi. Kalau sampai lo nyakiti Aldi, gue akan kejar kemanapun. Sampai ke ujung neraka sekalipun. Semua itu tergantung kalian sendiri. Kalian mau laporin saya atau enggak? Pak, jangan lapor polisi, Pak. Nanti Aldi celaka, Pak. Jangan, Pak. Jangan, kasihan Aldi, Pak. Jangan. Gimana? Pak, jangan. Baik. Saya nggak akan lapor ke polisi. Kalau gitu sekarang saya minta sama kamu. Hapus rekaman itu. Hapus sekarang! Udah? Oke. Sekarang buktinya udah dihapus semuanya. Tolong jauhkan Aldi dari situ. Itu berbahaya buat Aldi. Gampang. Kalian sekarang pergi dari sini dan gak usah macam-macam. Kejora, Pak Agung, sebaiknya kita ngalah demi keselamatan Aldi. Pasin, pernah perlu pasin. Oke. Pasin. Tenang, saya. Kita cari cara. Ya
Ya Allah, pantasan selama ini aku tuh ngerasa deket banget sama Aldi. Aku bahagia banget kalau di samping Aldi. Kalau ketemu sama Aldi, aku ngerasa kalau aku ketemu sama Fajar, Pak. Dan ternyata selama ini anak yang jauh dari aku itu adalah Aldi. Aldi ternyata Fajar, Pak. Nanti Papa akan korek informasi dari Tio secara mendetail. Meskipun Papa nggak ingat apa yang dilakukan Tias sama Alina. Tapi kurang lebih, Papa masih tahu lah. Meskipun samar-samar tentang Tio, dia itu selalu menjaga jarak dari Papa. Ternyata, Papa udah titipin kamu sama Ibu. Tapi apa yang dia lakukan? Om Tio itu justru menusuk Papa dari belakang. Agung, Kejora, sebaiknya jangan emosi dulu. Bagaimanapun juga Om Tio itu kan masih keluarga. Dan saya yakin Om Tio itu orang baik. Ya, mungkin dia lakuin ini karena terpaksa. Atau jangan-jangan dia terpaksa karena diminta Tante Tias. Betul kamu, Raka. Kejora, tolong maafin Papa, ya. Gara-gara perlakuan Papa di masa lalu, kamu jadi menanggung semua akibatnya. Papa nggak nyangka, dendamnya Robi itu sangat besar, sehingga dia mau nyelakain kamu dan seluruh keluarga Papa. Pak, Robi itu bukan cuma dendam sama Papa. Dia ngelakuin ini semua bukan cuma karena itu, Pak. Lalu, karena apa lagi? Robi ngelakuin ini semua karena Kak Alina. Robi bilang sendiri sama aku, ini semua dilakuin untuk Kak Alina supaya Kak Alina bahagia. Dan Kak Alina bahagia kalau aku menderita, Pak. Bahkan sampai aku mati, Kak Alina tuh bahagia. Gawat, Alina pasti seperti itu karena kesal lihat Adit dan Kejora bersama. Aku nggak bisa biarkan Kejora bersama Adit. Karena Alina pasti akan terus berusaha celakain Kejora. Kejora bisa mati. Aku harus jaga Kejora. Loh, kok mobil kamu ada di sini sih, Kejora? Iya. Mungkin anak buahnya Robi yang bawa ke sini. Ingat Aldi, jangan macam-macam. Ya Allah. Gimana nih, Pak? Raka. Aku sedih banget. Di saat aku tahu Aldi adalah anak aku. Tapi Aldi sekarang dalam kesusahan. Aku gak bisa bantu apa-apa. Kasihan Aldi. Aku pengen peluk Aldi. Aku kangen banget sama Aldi. Papa ngerti perasaan kamu, Kejora. Papa juga ingin meluk Aldi. Meluk cucu Papa yang asli. Tapi mau bagaimana lagi? Kondisi Aldi dalam bahaya. Kita nggak boleh gegabah. Sudah, Pak Agung, Kejora, tenang aja. Kita sabar dan tunggu waktu yang tepat. Kita pikirin baik-baik. Gimana caranya kita bisa ambil Aldi dari Alina. Pak Agung, saya pasti akan bantu. Terima kasih, Raka. Maaf sekali lagi karena saya sudah salah menilai kamu. Ya, Pak Agung. Ternyata kamu anak yang baik. Beda sama papa kamu, si Widodo. Iya, Pak Agung. Pak, kan aku udah bilang Raka itu memang baik dari dulu. Raka tuh selalu bantu aku. Jadi Papa jangan suuzon lagi ya sama Raka. Iya, sayang, iya. Pak Agung, saya pamit ya. Kejora aku pamit. Nanti kalau ada perkembangan soal Aldi, aku pasti akan kabarin kamu. Raka makasih banyak udah bantuin aku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Kejora, tadinya aku mau kasih tahu kalau aku punya bukti CCTV yang menunjukkan Adit nggak salah. Tapi kalau aku kasih tahu bukti ini dan Adit lepas, lalu bersama kamu lagi,
Yang ada Alina makin emosi. Alina pasti akan lakuin apapun untuk singkirin kamu Kejora. Aku nggak boleh gegabah. Aku perlu waktu untuk mikirin apa yang harus aku lakuin dengan bukti CCTV ini. Wila, ini gimana sih? Kok belum ada kabar dari Pak Agung tentang Kejora? Maka dari itu, Bu, saya nggak bisa tenang sampai sekarang. Sabar ya, Bu Wila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, Jora. Alhamdulillah, Jora, kamu selamat. Allah masih sayang sama kamu. Tadi waktu Ibu besok Adit, dia sempat khawatir sekali sama kamu. Punya firasat buruk tentang kamu. Bu sampaikan sama Adit, aku baik-baik aja. Mas, terima kasih ya, Mas. Kamu sudah selamatkan Kejora. Bukan aku pahlawannya, tapi Raka. Ternyata dia anak yang baik. Alhamdulillah ya Allah. Jora, kamu beruntung punya teman sebaik Raka. Ibu berdoa mudah-mudahan sampai kapanpun kamu, Adit, Raka bisa tetap jaga silaturahmi ya. Ya Allah, mudah-mudahan Raka selalu diberkahi hidupnya. Amin. Bu, Bu Yani, ada satu hal yang mau aku sampaikan sama Ibu dan Ibu Yani. Hal penting apa, Nak? Jora, kok kamu malah nangis, Nak? Kenapa? Ternyata anak kandung Kejora itu bukan Fajar yang tinggal di rumah ini, melainkan Aldi. Kok bisa sih Pak Agung? Terus si Fajar itu anak siapa dong? Saya juga nggak tahu siapa Fajar yang tinggal di rumah ini. Anak siapa saya juga nggak tahu. Nanti coba kita tanyakan sama Tio. Karena Tio ternyata sekongkol sama Tias. Tio lah yang mengambil Aldi saat Aldi itu masih kecil. Mas, emang kamu yakin Tio ngelakuin ini semua, Mas? Wila, aku ngeliat sendiri kesaksiannya Tio di video yang diberikan sama Robi. Kalau dia yang sudah mengambil Aldi. Mereka sudah tahu semuanya. Bagaimana ini? Ya. Ya. Berhenti. Mas! Tolong kamu ya! Ada apa nih Mas? Mas Agung tampar saya. Ada apa? Sio, udah deh kamu jangan bohong lagi sama Mbak. Ngomong sama Mas Agung. Apa yang udah kamu lakuin sih? Ngomong apa Mbak? Saya harus ngomong apa emangnya? Om Tio yang nyulik anak aku atau anak kamu masih bayi kan? Terus Om Tio kasih ke Tante Tias, iya kan? Kenapa sih Om tega banget sama aku, Om? Jahat kamu ya! Ngaku kamu! Kalau kamu nggak ngaku, saya bawa kamu ke kantor polisi. Ya, biar aja kamu di sana. Pantas kamu di penjara. Mas, jangan Mas. Jangan bawa saya ke kantor polisi Mas. Iya, kamu harus bertanggung jawab. Kamu udah jahat sama cucu saya. Ikut saya kamu, ya? Nggak mau Mas. Mas lepasin Mas. Tio! Tio! Berhenti! Awal! Ah! Tio! Om Tio! Berhenti, kenapa sih kamu mesti lari? Hah? Ampun Mas Agung. Ampun, Mbak Wila, Jora. Aku kilaf Mas. Aku terpaksa ngelakuin itu Mas. Om sekarang jujur sama aku, Om. Jangan ada yang tutup-tutupin lagi.
Kalau aku jujur, yang ada nanti Mbak Tias malah celakain Aldi. Bagaimana ini? Tio, kamu masih nggak mau ngaku juga, Yo? Kamu masih nggak mau cerita yang sebenarnya sama Mbak? Kamu masih mau nggak sih dianggap keluarga sama Mbak? Iya Mbak, iya. Aku akan ceritakan semuanya. Jadi, dari awal aku kerja di kantornya Mas Agung, Mbak Tias tahu Mas, kalau aku korupsi uang kantor untuk bayar semua hutang-hutangku. Dan Mbak Tias memanfaatkan situasi itu Mas. Diancam aku untuk laporin aku ke polisi. Jadi apapun perintahnya, aku harus lakukan. Termasuk menculik anaknya Kejora. Kejadian kebakaran rumah, itu semua dalangnya Mbak Tias, Mas. Aku dipaksa untuk melakukan itu. Aku memang aku dikasih uang sama Mbak Tias untuk bayar semua utang-utangku. Aku terpaksa, Mbak. Aku terpaksa, Jora. Lu masih ingat kan perintah Ibu Tias? Bayi ini sekarang milik Ibu Tias. Jaga baik-baik anak itu. Dan kalian tolong buatkan makam bayi yang palsu. Supaya Kejora percaya kalau anaknya meninggal. Itu bukan urusan lu lagi. Maafin saya, Mas. Maafin saya, Mas. Mbak Wila, maafin aku, Mbak. Aku terpaksa ngelakuin itu semua. Karena Mbak Tias selalu ngancam aku, Mbak. Sebenarnya sudah lama aku ingin menceritakan ke kalian bahwa Aldi itu adalah anaknya Kejora. Tapi aku nggak bisa, Mbak. Mbak Tias selalu ancam aku. Bahkan lebih jahatnya lagi, Mbak Tias ngancam untuk menyakitin Aldi. Makanya aku nggak pernah cerita ke kalian. Om, kenapa tega banget sih Om sama aku, Om? Apa salah aku? Jora, tenang sayang. Jora, sudahlah nak. Yang udah terjadi sudah. Yang penting kita bersyukur. Karena dengan kejadian ini, kamu jadi tahu anak kamu yang sebenarnya. Mas Agung, aku tahu aku salah. Sekarang terserah kalian. Kalian mau hukum aku, mau maki aku, mau laporin aku ke polisi, silakan. Tapi tolong maafin saya, Mas. Dan jangan benci aku, Mbak Wila. Aku ngelakuin ini semua, Mbak. Karena aku nggak mau Mbak Tias mencelakai kalian. Aku tahu, Mas, gimana jahatnya Mbak Tias. Makanya aku terpaksa ngelakuin ini, Mas. Dan aku juga nggak mau cucuku, Aldi, dicelakain sama Mbak Tias. Aku harus ke rumah Robi sekarang. Aku harus jemput Aldi. Jora! Jora? Mas tolong susul dia, Mas. Iya, aku susul. Mbak kecewa banget sama kamu, Yo. Kamu udah jahat. Kamu udah jahat misahin anak dari orang tuanya. Maafin aku, Mbak. Ya, Mbak. Maafin ya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak nggak nyangka deh kalau Mbak Tias jahat itu selama ini. Bahkan kamu tuh ngapain sih, Yo, diem aja? Hah? Kenapa nggak cerita sama Mbak? Kamu tuh nggak percaya ya sama Mbak? Bukannya begitu, Mbak.
Aku nggak mau Mbak Wila tambah pusing mikirin aku. Aku tuh cuma pengen ngelindungin Mbak Wila dan Kejora. Tio. Alhamdulillah Adit udah pisah sama Alina. Alhamdulillah Pak Agung juga udah pisah sama Bu Tias. Kalau saya tahu Bu Tias sejahat ini, nggak akan saya nikahin tuh Adit sama Alina. Sekarang semuanya sudah terbongkar. Terus bagaimana ini Mbak? Aku yakin Mbak Tias nggak akan tinggal diam. Kalian harus selamatkan Aldi. Karena Aldi atau Fajar yang asli itu kan cucu kalian. Ya Allah. Pantesan aja ya selama ini tuh aku ngerasa kalau Aldi sama Kejora tuh kayak punya ikatan batin gitu loh, Bu. Dan ternyata bener kan, ternyata mereka tuh punya hubungan darah. Terus kalau Aldi itu memang cucu kita, gimana Fajar? Dia anaknya siapa dong? Terus siapa yang nyuruh Wati untuk ngaku-ngaku bahwa Fajar itu cucu kita? Sebentar Bu Yani. Saya waktu itu pernah tanya ke Bu Wati. Dan Bu Wati bilang, Bu Wati itu disuruh oleh Widodo. Widodo? Tapi aku nggak tahu Mbak bagaimana detailnya sampai-sampai Fajar itu diakuin sebagai anak kandungnya Kejora. Padahal bukan. Astagfirullahaladzim. Fajar? Fajar? Fajar. Fajar? Ya Allah, Nak. Fajar? Kenapa kamu, sayang? Jadi aku bukan anak mama. Aku bukan cucu nenek sama nenek. Fajar. Fajar itu Nenda sudah anggap sebagai cucunya Nenda, sayang. Jangan nangis ya. Fajar, Nenda mau tanya sama Fajar. Fajar masih ingat gak gimana ceritanya sampai akhirnya Fajar sama Ibu Wati bisa datang ke rumah Nenda? Masih Nenda. Cerita sama Nenda. Jadi waktu itu ada orang datang ke rumah aku. Namanya Pak Widodo. Dia bicara sama ibu. Dia suruh ibu bawa aku ke Jakarta, rumahnya Mama Kejora. Habis itu aku sama ibu ke Jakarta. Berarti Widodo dong yang ada di belakang semua ini. Pantesan. Saya tuh pernah lihat Widodo ngancam Mbak Wati. Dan Mbak Wati saat itu sangat ketakutan. Karena katanya Widodo yang udah nyeburin dia ke sungai. Terus waktu saya tanya lagi, katanya itu cuma salah paham. Jangan-jangan pasti Mbak Tias yang suruh Widodo. Ya Allah. Mereka kan punya hubungan. Astagfirullahaladzim. Tante Tias, Kalina. Kejora, Tias. Kejora, sayang, tolong. Kendalikan emosi kamu ya. Udah, kita pulang aja. Enggak apa-apa, Pak. Aku harus ngambil Aldi, Pak. Aku kasihan sama Aldi. Aldi anak aku, Pak. Kalina, Tante Tias keluar kalian. Sabar, biar papa. Papa bantu kamu, ya. Tias! Kalina. Tias, Alina, keluar! Alina, sekarang apa rencana kamu buat Aldi? Aku akan sakitnya Aldi terus, Ma. Sampai dendam aku ke Kejora dan Adit itu kebalas. Bener juga. Biar tahu rasa mereka. Tante Tias, Kalina keluar. Keluar kalian! Kenapa masih hidup aja sih dia? Tahu, datang ke sini Keluar ribut kalian. segala lagi. Kita usir mereka yuk. Tias!
Ngapain sih kalian di sini? Berisik banget. Iya, ribut-ribut aja datang ke rumah orang. Dasar nggak tahu diri banget. Kalina, kembalikan Aldi, Kak. Aldi anak aku. Kembalikan. Tahu dari mana kamu Aldi anak kamu? Dari Robi. Robi udah nunjukin rekamannya. Jadi kembalikan Aldi kepada Kejora. Kenapa sih Robi ngomong-ngomong sama mereka segala sih? Aku juga nggak tahu, Ma. Udahlah kita ikutin aja, kita urus mereka berdua. Kalina, aku mohon kembalikan Aldi sama aku, Kak. Aku mohon sama Kakak. Robi itu bohong sama kalian loh. Kita aja nggak tahu Aldi anak siapa. Tiba-tiba ada di depan rumahnya Alina. Main udah sembarangan deh kalian. Jangan bohong kamu ya. Kamu jahat kamu. Kamu kan yang paksa Tio untuk nyerahin Aldi ke kamu kan? Bagus, saya udah pisah dari kamu. Karena kamu perempuan jahat. Agung, nggak usah belagu ya. Saya tuh dari dulu nggak pernah cinta sama kamu. Saya cuma pura-pura cinta sama kamu. Karena kamu pria rendahan. Dulu kamu miskin, terus kaya, tetap aja rendahan. Sekarang udah jadi gembel lagi. Bisanya cuma numpang sama wanita nggak berguna kayak si Wila. Tante, jaga mulut Tante. Ibu saya nggak lebih baik dari Tante. Tante juga selingkuh kan sama Pak Widodo. Sampai hamil ke Alina. Kejora ngaca ya? Kamu juga selingkuh sama Adit. Udah diam kalian. Kejora, tahan emosi kamu. Tenang. Aldi bisa naik ke situ nggak? Bisa. Ayo coba kalau bisa. Aldi, kasihan Aldi, Pak. Aldi. Terima aja bisa kan Om? Alina, kenapa Aldi bisa ada di situ sih? Aku juga nggak tahu, Ma. Aldi, Pak, kasihan Aldi, Pak. Hai. Robi, kembalikan Aldi sama aku, Robi. Kalian nantang saya? Oh, tidak takut dengan ancaman saya? Baiklah. Bagaimana kalau saya sakiti Aldi sekarang? Jangan, Robi. Jangan, Robi. Jangan, kasihan Aldi. Jangan, Robi. Saya mohon, jangan. Kalau kalian pergi dari sini sekarang, mungkin saya akan mempertimbangkan permohonan kalian. Sayang, udah. Ya. Nggak, Robi, jangan, Robi, jangan. Kita cari cara. Tenang. Widodo, ngapain kamu datang ke sini? Lepas! Pergi dari sini! Aku nggak akan ganggu kamu asal kamu mau suruh Raka hapus rekaman CCTV bahwa aku yang udah bunuh Wati. Turutin omonganku, karena ini menguntungkan buat kamu, Rati. Maksud kamu apa? Karena bukti Adit yang nabrak itu masih bisa dimanfaatin Raka untuk bisa milikin Kejora. Dan kalau Raka sudah sama Kejora, kamu bisa balas dendam ke Agung. Asal kamu tahu ya, Rati, walaupun aku selingkuh sama Tias dan kita udah pisah, tapi musuh kita tetap sama, Agung. Dan Kejora adalah kelemahan satu-satunya Agung. Makanya Rati, kamu harus cegah Raka untuk kasih bukti itu ke polisi dan bikin Adit bebas. Kalau Adit bebas, Raka nggak akan pernah bisa milikin Kejora. Widodo benar. Aku harus paksa Raka untuk menghapus bukti itu. Biar Adit terus dipenjara dan Raka bisa menikah dengan Kejora. Jangan harap aku sudi nurutin permintaan kamu. Rati, dengar ya. Kalau kamu nggak minta Raka untuk hapus bukti itu,
aku nggak akan segan-segan untuk celakain kamu dan Raka. Pokoknya aku harus hapus bukti itu. Aku harus buat Adit terus di penjara. Biar Raka itu bisa menikah sama Kejora. Dan aku bisa balas dendam ke Agung lewat Kejora. Raka. Mana rekaman video itu? Ayo mana? Mana rekaman video yang Widodo mati? Ayo cepat. Iya. Jangan, Mak. Raka, sini. Udah. Mah, kok dihapus sih bagian yang Papa buati? Udahlah Raka, kamu itu jangan berurusan lagi sama si Widodo. Dia itu jahat. Asal kamu tahu, dia barusan datang ke sini. Dia tuh mengancam Mama. Kalau kamu sampai menyerahkan video itu ke polisi, dia akan kamu dan Mama. Mah, harusnya Mama nggak usah takut. Justru dengan ini kita bisa masukin Papa ke penjara, Mah. Raka, Widodo itu licik. Dia bisa mempergunakan banyak cara. Walaupun dia di penjara, tapi dia bisa menyuruh anak buahnya untuk kamu dan Mama. Udahlah sayang, kamu tuh nggak usah nekat, nanti kamu celaka. Ya. Raka. Bener-bener ya Papa. Aku gak habis pikir. Sampai sekarang masih aja jahatin Mama. Sampai-sampai Mama terhasut untuk menghapus sebagian CCTV itu. Biarkan Papa senang dulu. Tapi ini gak akan bertahan lama. Karena aku masih simpan rekaman CCTV itu di tempat lain yang aman. Gak ada satu orang pun tahu. Termasuk Mama. Tapi dengan rekaman CCTV ini, aku bisa pakai untuk membuat Aditya tetap dalam penjara. Supaya Kejora nggak bisa deket-deket dia. Demi keselamatan Kejora. Ini waktunya kita balas dendam. Kita hajar dia sekarang. Kita hajar dia dari belakang. Kita hajar. Apa ini? Kenapa ini? Pak Budi, bawa dia. Jorok! Bantu dia, bantu, bawa. Dokter, bagaimana keadaan pasien? Sepertinya keadaan pasien sangat memprihatinkan. Saya khawatir terjadinya pendarahan di kepalanya. Saya minta tolong ya Pak untuk segera menghubungi keluarganya. Baik dok, terima kasih. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jora. Jora, bagaimana dengan Aldi? Kita nggak berhasil bawa Aldi. Robi mengancam kalau kita bawa Aldi, nanti Aldi akan disakitin. Nah, tenang dulu ya. Nanti kita akan cari cara lain untuk bisa bawa Aldi dari Tias dan Alina. Pasti ada jalannya kok untuk selamatin Aldi ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Iya, halo? Iya, betul. Saya ibunya Aditya. Kenapa? Apa? Baik, Pak. Saya akan ke rumah sakit sekarang. Ya, terima kasih, Pak.
Ya Allah. Biani kenapa, Bu? Adit kata Pak polisi jatuh di sana dan nggak sadar sampai sekarang. Takutnya pendarahan di kepala. Ya udah, saya ke rumah sakit sekarang ya Bu Ila. Kita sama-sama aja ke sana, ya. Yuk, jagain rumah. Tolong jagain Fajar juga sekalian. Ayo. Iya, Mas. Adit, kenapa keadaan kamu begini, Nak? Dok, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak saya, Dok? Pasien mengalami pendarahan dan harus segera dioperasi. Lakukan yang terbaik menurut dokter. Yang penting anak saya bisa selamat. Tolong ya, Dok. Baik, Bu. Akan kami lakukan. Ya Allah, kenapa nasibnya Adit jadi seperti ini? Berikanlah petunjuk-Mu ya Allah. Aku yakin Adit nggak salah. Bu Yani, yang sabar ya Bu. Kita berdoa mudah-mudahan operasinya Adit berjalan dengan lancar dan Adit bisa selamat. Terima kasih Bu Ila, Pak Agung. Pasti. Adit pasti selamat. Adit itu anaknya kuat. Orang yang baik, tenang aja, Bu. Amin. Amin. Aku harus bebasin Adit secepatnya. Aku harus cari bukti agar Adit bisa terbebas dari tuduhan pembunuhan Bu Wati. Ya Allah, selamatkanlah Adit. Berikanlah Adit kesempatan. Aku dan Aldi agar bisa menjadi keluarga yang utuh. Dok, bagaimana dengan kondisi anak saya, Dok? Alhamdulillah, Bu. Operasinya berjalan dengan lancar. Tapi saat ini masih kritis keadaannya. Ya Allah. Kritis, Dok. Bismillah. Gimana, Dok? Apa pasien sudah bisa kami bawa ke tahanan lagi, Dok? Belum, Pak. Karena pasien harus dirawat inap. Saya boleh temani anak saya, Dok? Silahkan, Bu. Bu Yani, saya temenin Bu Yani ya di sini. Tapi saya pulangin Papa sama Ibu dulu, nanti saya balik lagi ke sini, ya. Iya, Dok. Gak apa-apa, Dok. Ibu, kami pamit dulu ya, Bu. Tetap percaya, Bu. Adit pasti selamat. Bu Ila, terima kasih, Pak Agung. Udah temenin saya di sini. Insya Allah Adit pasti selamat, Bu. Ya. Amin. Amin. Ya, Jura. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Jura.
Ibu, Papa, aku langsung berangkat ke rumah sakit lagi ya. Yaudah, kamu tolong jagain Bu Yani ya, biar nggak tambah sedih. Iya Bu, doain supaya Adit cepat pulih ya Bu. Iya. Halo Raka. Di kafe. Yaudah, tapi sebentar aja ya, aku harus ke rumah sakit soalnya. Ya. Raka? Kejora. Ada apa Raka? Tapi maaf ya, aku nggak bisa lama-lama. Adit masuk rumah sakit, dia jatuh di penjara. Dan sekarang keadaannya masih kritis karena dioperasi. Maaf, Dit. Gue ikut sedih karena kondisi lo kritis. Tapi demi keselamatan Kejora, gue akan jauhi lo dari Kejora. Raka kenapa malah bengong? Ada apa? Kejora. Aku bisa bebasin Adit dari penjara. Tapi asal kamu mau nikah sama aku. Maksud kamu apa, Raka? Maksud kamu apa? Kamu minta nikah sama aku dan kamu bisa bebasin Adit. Berarti kamu punya bukti kalau Adit nggak salah. Aku punya buktinya. Mana Raka buktinya? Kasih ke aku. Kasih ke aku sekarang. Aku harus bebasin Adit. Kejora, aku kasih asal kamu mau nikah sama aku. Tapi kalau kamu nolak, maaf, aku nggak bisa kasih. Terlaluan kamu, Raka. Jahat kamu. Kenapa kamu jadi kayak gini sih, Raka? Karena aku cinta sama kamu, Kejora. Dan aku nyesel banget. Seharusnya aku tuh dulu nggak ngalah sama Adit. Tapi sekarang aku nggak bisa lagi. Raka, kamu denger ya? Seharusnya dari dulu kamu nggak perlu dodorin tulang sumsum kamu buat aku. Lebih baik aku mati kalau tahu kalau kamu kayak gini sekarang. Kamu tega sama aku sama Adit, Raka. Adit itu sahabat kamu. Kamu ngelakuin ini semua karena kamu nikah sama aku, cuma karena itu. Kejora, tunggu! Kejora tunggu. Kejora tunggu. Kejora. Jangan sentuh aku. Aku pikir selama ini kamu tulus sama aku. Tapi ternyata enggak. Kamu ngelakuin ini semua karena kamu mau nikah sama aku. Enggak, Kejora. Dengerin aku dulu. Enggak perlu, Raka. Kamu tega ngeliat Adit sekarang kayak gini? Hah? Di penjara dia menderita, kamu tega, Raka. Kenapa kamu jadi kayak gini sih? Kejora, dengerin aku dulu. Enggak perlu, Raka. Aku pikir kamu ngajak aku datang ke sini untuk membicarakan gimana caranya bebasin Adit. Tapi ternyata... Iya, Kejora. Kita lagi bahas itu kan. Tapi kalau kamu berpikir aku mengada-ngada, aku punya bukti, kamu salah. Kamu salah besar. Nih. Aku terpaksa potong bagian saat Papa pukul Bu Ati. Papa biar jadi urusan aku nanti. Yang penting, dengan penggalan rekaman ini, aku pasti bisa buktikan Adit nggak bersalah. Sejak kapan kamu simpan semua bukti-bukti ini, Raka? Kamu lihat Adit sekarang menderita di penjara, kamu tega. Adit itu gak bersalah dan kamu tahu itu, Raka. Kejora, aku tunggu 1 kali 24 jam. Aku tunggu jawaban kamu. Kejora, aku bisa bebasin Adit dari penjara. Tapi asal kamu mau nikah sama aku.
Apa yang harus aku lakukan, Din? Kondisi anak ibu saat ini belum bisa dikatakan membaik. Apakah ada kemungkinan sembuh, Dok? Tentu saja, karena tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Tapi kalaupun anak ibu nanti sadar, kondisinya mungkin akan ada yang berbeda. Maksudnya, akan ada perbedaan perilaku yang diakibatkan karena luka yang dialaminya. Saya sih berharap apa yang saya katakan itu salah. Hanya saja saya harus menyampaikan beberapa kemungkinan supaya pihak keluarga nantinya tidak kaget lagi. Saya ngerti, Dok. Baiklah Ibu, kalau gitu saya permisi dulu. Terima kasih, Mari. Dok. Aku nggak bisa bayangin Adit harus di penjara setelah sembuh dari operasi nanti. Apalagi Adit itu sebenarnya nggak bersalah. Ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan, ya Allah? Hamba nggak bisa melihat anak hamba menderita. Kalau nanti dia sembuh, dia akan dimasukkan lagi ke penjara. Hamba nggak tega, ya Allah. Bagaimana nasibnya dia nanti? Dora, kamu pulang, Nak? Enggak, aku mau nemenin Ibu aja di sini. Ibu sering dengar orang bilang, ibu wanita yang kuat. Setiap musibah dari Allah yang dikirimkan kepada hambanya, kita memang harus kuat. Tapi sebenarnya ibu gak kuat, Nak. Hari ini, ibu sadar, ibu bukan wanita yang kuat. Bu, Ibu itu adalah ibu yang paling kuat dan hebat buat Adit. Aku sendiri pun gak akan bisa jadi ibu. Aku gak akan pernah bisa jadi seperti ibu. Ibu harus kuat ya, Bu, demi Adit. Yo. Tio. Kamu tuh di mana sih, Yo? Yo. Kenapa sih? Belum, Mas. Dari tadi tuh aku cariin Tio tapi nggak ada. Kamu tadi sempat lihat Tio nggak? Enggak. Mungkin dia pergi ke depan beli sesuatu, kan biasa dia tiap malam. Mana sih dia, masa nggak bilang-bilang? Nah, tungguin aja, ya. Mas. Mbak Wila, maafin aku Mbak. Aku pamit dari rumah. Aku merasa bersalah banget sama masalah Aldi.